Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kayaknya yang kecil-kecil mulai berjatuhan ya. Sekarang mereka mulai sodor bosnya. Mau coba. Teman-teman, welcome into the jungle of Protestantism. Jadi Patrice Allegro itu sudah tempur kas jatuh yang kecil-kecil loh. Sekarang udah mau sorong dedengkotnya. Siapakah dedengkot reformasi? Dedengkot dibalik gagasan reformasi. Salah satu yang mencuat, entah tiba-tiba muncul dari mana di sebuah video seseorang yang tidak mau saya sebutkan namanya, presuposisionalisme dari Cornelis van Til. Dari namanya saja kamu sudah tebak orang mana dia. Saya pun pastor paroki dulu orang Belanda juga, namanya Cornelis, not van Til but Willem Kooi. Di sini ada yang kenal Pater Cornelis Willem Kooi SPD? Komen di bawah. Saya mau mengajak kita saudara-saudari untuk membahas presuposisionalisme van Til, Cornelis van Til. Ketika akal disingkirkan dan iman menjadi tirani. Ya, kita akan membongkar, ya, Protestan itu kan inkonsisten kan. Sudah saya bilang, kata kunci Protestan itu hanya satu. Kalau kamu mau jadi Protestan, jadilah inkonsisten. Oke? Menurut Van Til, ada ungkapan terkenal, kebenaran hanya dapat dipahami jika terlebih dahulu Anda percaya. Ya. Inilah prinsip utama dari presuposisionalisme Van Til, sebuah pendekatan yang tampaknya ingin melindungi iman Kristen, ya, tetapi pada akhirnya menjerumuskan iman ke dalam jeruji dogmatisme yang menolak akal. Mari kita telaah secara jernih dan tegas. Mengapa akal disebut berdosa, tetapi tetap dipakai untuk berargumentasi? Lihat, langsung mulai langsung inkonsisten, bukan? Mengapa akal disebut rusak parah, tetapi tetap dipakai untuk berargumen? Presuposisionalisme reform menyatakan bahwa akal manusia telah rusak total akibat dosa, sehingga tidak dapat mengenal kebenaran, kecuali jika terlebih dahulu diterangi oleh Roh Kudus. Namun, perhatikan baik-baik, seluruh teori ini yang disampaikan dalam kuliah, buku, ceramah, di YouTube, dibangun dan disampaikan menggunakan akal. Bisa tangkap ironinya? Jika akal sudah rusak dan tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin seseorang bisa menyampaikan seluruh argumennya dengan memakai alat yang katanya tidak berfungsi? Ini adalah kontradiksi yang serius, menggunakan akal untuk membuktikan bahwa akal tidak bisa digunakan. You pakai akal supaya mendemonstrasikan bahwa akal tidak bisa digunakan. Di dunia filsafat ini disebut kontradiksi performatif. Kontradiksi performatif. Berikutnya ada Alkitab benar karena Alkitab mengatakan dirinya benar. Itu Protestan. Ini Protestan yang ini loh. Itu bukan iman tapi sirkularitas. Presuposisionalisme itu menolak pendekatan argumen tradisional dan justru memulai dengan sebuah pernyataan, saya percaya Alkitab adalah benar. Ketika ditanya mengapa, jawabannya adalah karena Alkitab sendiri berkata demikian. Ini bukan argumen yang masuk akal, tetapi lingkaran tertutup yang kebal terhadap pertanyaan. Apapun keberatan yang diajukan akan dijawab, kamu tidak mengerti karena kamu belum percaya. Artinya, diskusi tidak mungkin terjadi. Ya. Padahal dalam Alkitab sendiri, para nabi dan rasul memberikan alasan, tanda, dan pengajaran yang mengajak orang berpikir, merenung, dan bertanya. Tapi presuposisionalisme malah mengharamkan pertanyaan yang jujur dan menjadikan iman sebagai tembok penghalang nalar. Persis ini otak Protestan. Disinilah kebobrokan Protestantisme nampak. Ya. Allah dijadikan asumsi dasar, bukan realitas yang dikenal. Tuhan itu hanya asumsi. Tuhan di Protestan itu hanya asumsi saja, bukan realitas yang bisa dikenal. Presuposisionalisme menjadikan Allah sebagai praduga epistemologis, bukan realitas objektif yang bisa dikenali melalui ciptaan atau pemikiran. Mereka berkata, kamu hanya bisa mengenal Allah jika kamu sudah percaya. Maka semua orang yang tidak percaya dianggap mustahil mengenal Allah, bahkan secara samar sekalipun. Ya, Protestantisme itu memang perusak kemanusiaan sebenarnya. Ini berseberangan dengan ajaran klasik Kristen dan juga para rasul
Rasul Paulus misalnya dalam Roma bab 1 ayat 19-21 yang menyatakan bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui ciptaannya. Inilah dasar dari teologi naturalis yang dipegang oleh gereja sejak awal. Kemudian Van Tillian menolak filsafat tapi diam-diam membuat sistem filsafat baru. Presuposisionalisme itu menolak filsafat klasik seperti milik Thomas Aquinas karena dianggap membatasi Tuhan ke dalam sistem buatan manusia, tetapi ironisnya mereka juga membangun sistem mereka sendiri, lengkap dengan asumsi pembagian manusia yang percaya dan yang tidak, dan penolakan terhadap seluruh filsafat di luar kerangka mereka. Dengan kata lain, mereka tidak menolak filsafat, mereka menolak semua filsafat kecuali filsafat mereka sendiri. Tahu tuh Protestan dari dulu begitu. Jadi tidak heran ya, karena Protestan tuan mereka seperti itu. Jadi Protestan di Indonesia kan ikut saja. Implikasi pastoral dan misi yang tertutup. Jika hanya orang yang sudah diterangi Roh Kudus yang bisa memahami kebenaran, maka dialog antar iman menjadi mustahil. Penginjilan rasional tidak berguna. Iman menjadi elit tertutup yang tidak dapat diuji. Bayangkan. Padahal Kristus sendiri berbicara dalam perumpamaan, menjawab pertanyaan, dan memberi tempat bagi pencari kebenaran seperti Nikodemus. Iman dalam tradisi gereja bukanlah penghapusan akal, tetapi penyempurnaan melalui rahmat. Jadi kesimpulannya saudara-saudariku, presuposisionalisme itu menolak tradisi intelektual Kristen. Soal Scriptura doang. Van Til dan para pengikutnya berupaya membela iman dengan menolak semua pendekatan akal dan metafisika klasik. Tetapi akibatnya mereka jatuh ke dalam lingkaran sirkular tanpa dasar objektif. Muter kayak gasing, muter kembali ke Alkitab. Alkitab siapa? Alkitab yang bilang siapa? Alkitab yang bilang. Mereka menolak kemampuan rasional manusia sekaligus menggunakannya untuk membuat teori mereka. Ini inkonsistensi paling parah dari Protestan. Mereka mengubah iman menjadi sistem tertutup yang tidak dapat diuji, dibantah atau dipertanyakan. Iman Kristen sejati tidak takut berpikir. Iman yang sehat tidak benci filsafat. Iman yang matang tidak melarang pertanyaan. Allah bukan hanya pribadi yang menyatakan diri, Dia adalah ada itu sendiri. Realitas paling nyata yang bisa dikenali bukan hanya oleh orang yang sudah percaya, tapi oleh siapa saja yang terbuka pada kebenaran dan dibimbing oleh akal yang jujur. Akal yang jujur, bukan akar, akal yang jujur. Maka kepada saudara-saudara Protestan yang berpikiran terbuka, jangan puas dengan sistem yang menyuruh Anda mematikan nalar demi membenarkan keyakinan sendiri. Tuhan yang benar tidak akan runtuh jika dipikirkan dengan serius. Justru iblislah yang takut umatnya berpikir. Iman yang menolak akal adalah iman yang rapuh, dan iman seperti itu sayangnya tidak layak dibela. Solideo veritas, Patris Allegro. Nah, catatan untuk Padre Smith, kalau Tuhan hanya bisa dipahami oleh yang sudah dipilih, lalu untuk apa Anda ceramah? Padre Smith seperti biasa naik mimbar dengan nada meyakinkan. Presuposisionalisme adalah satu-satunya pendekatan yang setia pada Alkitab. Van Til menyingkirkan filsafat manusia dan membawa kita kembali ke wahyu murni. Sayangnya saudara Smith lupa satu hal kecil. Dia sedang berbicara menggunakan akal kepada orang-orang yang menurut dia sendiri tidak mungkin mengerti kecuali sudah diselamatkan. Bayangkan. Jadi untuk apa Anda ceramah, Smith? Kalau akal pendengar tidak bisa mengenal kebenaran karena belum ditebus, maka seluruh konten Anda hanyalah teater teologis, pura-pura berdialog, padahal Anda sedang berkhotbah pada tembok. Lebih dari itu, Smith membela Van Til seolah Van Til adalah Santo Paulus versi 1940-an. Tapi Van Til bukan rasul, dan presuposisionalisme bukan Injil. Jika Anda mengaku menjunjung sola scriptura, kenapa setiap kali Anda disodori logika dan metafisika klasik, Anda langsung menutup pintu dengan kalimat, itu filsafat manusia. Kawan, itu bukan iman, itu fobia berpikir. Menyebut semua lawan sebagai terjebak dalam filsafat dunia tidak menjadikan Anda benar. Hanya membuat Anda terdengar seperti orang yang tidak bisa menjawab argumen,
lalu mengalihkan pembicaraan ke topik moral. Maka kepada Patrick Smith dan para pembela Van Til, silahkan pertahankan keyakinan bahwa semua orang harus percaya dulu baru bisa mengerti, tapi jangan heran kalau dunia hanya memandang kalian sebagai kelompok yang membuat tembok, bukan jembatan. Kami di pihak Katolik tidak takut pada filsafat, karena kami tahu Tuhan tidak goyah hanya karena manusia bertanya. Kalau iman Anda harus diamankan dari pertanyaan, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan pertanyaannya, tapi iman Anda sendiri, Solideo Veritas. Bukan Solideo kitab suci.